السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Masyarul muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah semoga semuanya senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, takdir Allah telah tersurat dan tersirat disertai dengan taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita dimudahkan untuk hadir ke tempat yang penuh berkah ini, ke rumah di antara rumah Allah dan ke perkumpulan orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke majlis ilmu. Insyaallah ini adalah perkumpulan yang membawa keberuntungan, dan para ulama ketika menjelaskan hadis tentang datang ke masjid di pagi hari. Ini masih pagi atau sudah siang? Hah? Masih pagi ya? Datang ke masjid di pagi hari, maka keutamaan tersebut juga masih kita insyaallah dapatkan bagi yang berkumpul di hari ini. Apa kata Nabi SAW? Man ghada ilal masjid aw raha banallahu lahu baitan fil jannati kullama ghada aw raha. Siapa yang ghada ilal masjid, pergi pagi-pagi ke masjid, ya. Assalamualaikum. Nah, oh ya, tafadhal. Assalamualaikum, Kang. Ya, itu saya sudah kirim Google Map-nya. Keluar Serang Timur nanti ya. Serang Timur. Yang lurus. Itu ada keluar ke kiri terus lurus. Ya. Lurus aja, nanti itu ada Google Map-nya, pakai Google Map-nya ya. Enggak sedikit, enggak lama, paling 10 menit. Ya. Iya, baik. Itu ada Google Map-nya ya. Fi Google Map Syekh. Baik, barakallahu fik. Maaf. Apa tadi hadisnya? Man ghada ilal masjid aw raha, siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid atau pergi sore-sore ke masjid, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumahnya di surga setiap dia pergi pagi dan sore. Syekh Utsaimin rahimahullah katakan, hadis ini secara khusus untuk apa? Pergi pagi dan sore. Secara khusus untuk apa?
Naam, untuk salat subuh dan salat asar. Ya, secara khusus untuk salat subuh dan salat asar. Namun kata beliau secara umum adalah untuk siapapun yang pergi pagi-pagi ke masjid dan sore hari ke masjid, walaupun hanya untuk talabul ilm. Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah tidak ada kerugian. Ya, semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Ikhwani fillah azza wa yakum, dan alhamdulillah semoga Allah SWT senantiasa juga menjaga kita dan antum dan keluarga kita semuanya. Subhanallah, hari-hari ini dunia bukan Serang, bukan Pandeglang, bukan sekedar nasional, bahkan internasional, dunia sedang disibukkan dengan subhanallah ujian, ya, ujian wabah. Semoga membawa rahmat bagi kaum muslimin dan kita dijaga dari ujian tersebut. Wabah apa namanya? Kalau mobil Corolla sih nggak apa-apa. Ini virus corona, ya. La ilaha illallah. Ya. Semoga Allah senantiasa menjaga antum semuanya dan kita semuanya dan negeri kita dan kaum muslimin yang ada di negeri kita. Ya. Berkaitan dengan virus ini, ikhwan, pertama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Kata Nabi apa? La adwa, tidak ada penyakit yang nular sendiri. Tidak ada yang penyakit yang nular sendiri. Betul ada penyakit menular, tapi yang menular sendiri tidak ada. Siapa yang menularkan? Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Ya. Terus yang kedua, ikhwah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Insyaallah. Allah dan Rasulnya berjanji, Rasulullah mengatakan ihfadillaha yahfadki. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ya. Lakukan, sempurnakan yang wajib-wajib dan lakukan yang sunnah-sunnah. Yang wajib tentunya tidak bisa ditawar-tawar. Sempurnakan, Pak, salat 5 waktunya dan seterusnya. Dan juga yang sunnah. Salah satu sunnah, Pak, ikhwan sekalian, yang bisa menjaga, yang bisa menjadi safety bagi kesehatan kita adalah tahajud. Ya, usahakan antum jangan tidak tahajud. Ajak anak, istri, suami tahajud. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, tahajud itu matrodatun lidai anil jasad, bisa mengusir penyakit dari badan. Tahajud bisa mengusir penyakit dari badan. Maka khususnya tahajud dan berpuasa. Berpuasa juga adalah sehat. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, sempurnakan ketakwaan kita kepada Allah. Janji Nabi tadi, ihfadillaha yahfad. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Setelah tawakal dan jagalah Allah. Kemudian ketiga, ikhwan, banyak berdoa. Banyak berdoa agar terhindar dari penyakit. Masya Allah, terkumpul di antara doa-doa tersebut, terkumpul dalam zikir pagi dan petang. Makanya antum usahakan jangan sampai meninggalkan zikir pagi dan petang. Ya, istri antum ingatkan, anak-anak antum ingatkan, zikir pagi dan petang. Di antara zikir pagi petang apa? Antum mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini pagi atau sore, pagi dan sore 3 hari, 3 kali, maka tidak akan ada yang memadaratinya apapun. Tidak akan ada memadaratinya apapun. Kalau dia baca pagi sampai sore, sore sampai pagi. Antum baca apa lagi? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya.
Antum baca qul huwallahu ahad, falak, an-nas masing-masing 3 kali. Kata Nabi, siapa yang membaca qul huwallahu ahad, falak dan an-nas masing-masing 3 kali di pagi hari, ya, kafatah, maka Allah akan mencukupkan antum, menjaga kita. Apalagi yang langsung doanya isinya minta sehat. Contoh apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, pendengaranku, mataku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Apalagi doanya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wastur aurati, dan seterusnya. Itu minta apa itu? Minta sehat. Maka ana sarankan ikhwan, zikir pagi dan petang jangan sampai ketinggalan. Di mana saja, mau di mobil, mau di pabrik, apalagi di masjid, di rumah. Ya, maka jangan sampai tinggalkan zikir pagi dan petang. Kemudian ikhwan azazikum, di antara penjagaan juga penting adalah jangan coba-coba mendekat, ya, yang jauh dari penyakit itu jangan mendekat, yang sudah terkena penyakit diusahakan jangan keluar dari tempatnya. Dan itu kan sunnah Nabi SAW. Idza kana fi ardi, apabila SAW, kata Nabi, apabila ada wabah di satu tempat, dalam hadis Sahih Muslim, maka yang belum datang, yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar, diisolasi. Makanya subhanallah, ya, dan apabila itu perkaranya untuk kemaslahatan rakyat, maka ijtihadnya ada di imam. Makanya subhanallah, betapa banyak hari ini yang di satu sisi teriak-teriak gitu ya, mau ke Saudi nggak jadi ya. Ada yang daftar umroh hari ini? Hah? Subhanallah, bahkan sudah sampai ke bandara tidak pulang lagi. Bahkan kemarin saya dapat informasi dari teman sudah sampai Dubai, ya, bahkan sudah sampai Yordan, balik lagi. Ya, karena ada keputusan tidak boleh orang luar masuk ke negeri Saudi Arabia. Apakah itu syar'i? Syar'i. Sunnah? Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar mau ke Syam, ternyata di Syam ada wabah taun. Ada wabah taun. Apa? Kusta apa kolera? Hah? Ya, kolera ya, atau kusta ya. Naam. Maka Abdurrahman bin Auf mendengar dari Nabi hadis, ya, apabila kalian dapatkan wabah di satu tempat, maka yang belum masuk ke tempat itu jangan masuk, dan yang sudah ada di dalam jangan keluar. Kemudian ikhwan jamaah sekalian, ini penting ya, naudzubillah, ya, kalau Singapura aja tetangga, naudzubillah, sudah sampai, semoga tidak nyampe ke negeri kita, ya. Ini kan negeri-negeri ya merebah kemana-mana, Malaysia, bahkan Indonesia kabarnya sudah ada ya di beberapa tempat. Subhanallah, walaupun ini indikasinya adalah peringatan bagi orang-orang yang sombong, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sunnatullah, adab itu kalau muncul tidak mengenal bulu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutilah oleh kalian bencana kalau sudah turun tidak hanya menimpa orang dolim saja. Kemudian ikhwan, di antara safety-nya adalah sangat bagus. Ini suaranya begini ya, kayaknya dengung gitu. Sangat bagus kalau antum mengkonsumsi imunisasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imunisasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa imunisasi Nabi? Hah? Apa? Zaitun, habbatus sauda. Ya, kalau ada tes dekat zaitun. Oke.
Habbatus sauda, apa lagi? Kalau ada korma ajwa, korma. Kata Nabi, siapa yang kayaknya terlalu dengung? Hah? Hah? Zam-zam. Masya Allah. Baik semuanya atau sebagiannya? Safety itu. Kata Nabi apa? Man istabaha ala sab'i tamaratin ajwa, siapa yang pagi-pagi memakan 7 butir dari ajwa, baik, lam yadurhu sirhun wala summun yaumahu dzalik, maka tidak akan dia terkena sihir dan racun di hari itu. Penjagaan. Ya, alaikum bihabbatis sauda, berobatlah kalian dengan habbatus sauda, fa innahu shifaa'un likulli da illal haram. Karena zaitun itu sauda itu pengobat seluruh penyakit kecuali masa tua. Zaitun. Alhamdulillah. Ya, maka ma'asyiral muslimin, itu barangkali sebagai peringatan atau pengingat dan yakin dan yang pasti ikhwan, turunnya musibah itu ada bagian dari dosa. Semoga Allah melindungi kita dari dosa, ya. Selanjutnya, ana mohon maaf, sebetulnya judulnya memanfaatkan waktu. Karena hari ini ana ada pertemuan di Serang, ada tamu dari Saudi dan minta pertemuannya di Serang duhur. Saya bilang, ngapain saya di Serang? Ya, sudah sambil ngisi faidah saja. Makanya mungkin undangannya pun terlambat ya. Kapan datang? Bulan kemarin apa minggu kemarin? Kemarin sore. Maka ini memanfaatkan waktu. Ya, makanya mungkin tidak tersebar ke banyak ikhwan, tapi alhamdulillah masyaallah. Ana lebih beruntung daripada Atha bin Rabah. Atha bin Rabah beberapa tahun ngajar di kota Madinah, muridnya cuma satu. Atha bin Rabah beberapa tahun ngajar di kota Madinah, muridnya berapa? Ana berapa tuh? 1, 2 lumayan. Jadi masih lebih beruntung lah. Barakallahu fikum. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kita saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala di hari ini sesuai dengan mungkin tema yang dikabarkan apa? Jangan dekati laknat Allah. La ilaha illallah. Musibah, Pak. Ya. Ada satu predikat atau ada cap yang terburuk dari Allah. Kalau cap tersebut distempel ke kita, maka celaka dunia dan akhirat, yaitu laknat. Laknat Allah. La ilaha illallah. Laknat kebalikan dari rahmat. Laknat kebalikan dari rahmat. Dah dengernya saja sudah tidak nyaman ya. Antum dilaknat akhi. Ada yang mau dilaknat gak? Jangan sama Allah. Ya. Katakan ada orang yang paling kita cintai, yang kita harapkan keridhoannya, lalu melaknat kita. Siapa contohnya? Abi umi antum. Abi dan umi kita melaknat kita. La ilaha illallah. Musibah, Pak. Kalau ada orang tua yang melaknat antum. Bagaimana lagi kalau yang melaknatnya adalah Rabbul Alamin? La ilaha illallah. Mau kemana antum? Ya, sementara laknat itu apa artinya? Laknat itu at-tardu min rahmatillah. Terusir, ya, ditendang dari rahmat Allah. Musibah, Pak. Ya, maka laknat itu artinya ghadab, kemurkaan, kemarahan, dan terusir dari rahmat Allah.
Maka orang yang mendapatkan cap ini orang yang paling rugi di hari kiamat, di dunia dan akhirat. Sementara jamaah sekalian, kabar kita pun masuk surga yaitu harus dengan rahmat Allah. Antum mengandalkan amal antum. Berapa tahajud antum? Berapa infak antum? Berapa salat antum yang khusyuk? Betul? Dosanya lebih banyak ya. Terus setelah itu antum ingin masuk surga? Ya semoga saja. Namun ikhwan, wallahi amal kita tidak bisa membeli surga kalau tidak disertai dengan rahmat Allah. Ya, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Seseorang tidak akan masuk surga karena sekedar amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Antum juga, ya aku juga. Kalau hanya sekedar mengandalkan amal, mana mungkin? Berapa sih? Sementara gagah hebat agungnya keindahan surga, enggak bisa. Kata Nabi, illa ayataghammadani Allah bi rahmatin min, kecuali ketika Allah mewafatkan aku dengan rahmatnya. Maka wal iyadzubillah akhi, cap itu cap terburuk. Oleh karenanya ada makhluk yang telah dicap dengan cap tersebut sampai kiamat. Siapa? Iblis. Lihat dalam surat Shad di antaranya ayat 77, ayat 78. Allah katakan setelah dia suruh sujud tidak mau. Qala khruj minha qala khruj minha fa innaka rajim. Kata Allah, ukhruj minha, keluar kau dari surga. Fa innaka rajim. Sesungguhnya engkau rajim, syaitanir rajim. Mana rajim? Ar-rajim artinya mal'un, terlaknat. Lalu kata Allah ditegaskan lagi, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh ya atasmu laknatku sampai kiamat. La ilaha illallah. Musibah. Tuh sudah ada contoh ya. Ada makhluk yang mendapatkan rahmat sampai kiamat, ada makhluk yang mendapatkan laknat sampai kiamat, ada makhluk yang tidak aman. Yang mendapatkan rahmat sampai kiamat malaikat. Yang mendapatkan laknat sampai kiamat iblis, syaitan. Ada makhluk yang tidak aman. Siapa? Nahnu, kita semuanya. Jangan pernah merasa aman. Oleh karena itu ikhwan, subhanallah, harus ada rasa takut dalam jiwa kita. Ya, jangan. Ya, kita termasuk hambanya yang dilaknat oleh Allah. Mungkin, sangat mungkin, bahkan survei membuktikan. Apalagi di akhir zaman, akhi, kebanyakan manusia terlaknat illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kebanyakan manusia terlaknat illa ma rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah. Bagaimana tidak? Sangat kondusif untuk terlaknat. Satu. Sebabnya apa? Tinggalnya saja di tempat yang terlaknat. Antum betah di sini. Betah di Serang antum. Serang ini terlaknat, akhi. Sudah pindah aja ke Pandeglang. Aduh, sama saja Ustaz. Ya pertama, antum tinggal di tempat terlaknat, jauh dari rahmat Allah. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sebuah hadis yang masyhur di telinga kita, sahih hadisnya. Kata Nabi, ad-dunya mal'un. Dunia itu terlaknat, jauh dari rahmat Allah. Makanya lihat ahlud dunia sepanjang masa, banyak yang menyimpang. Ad-dunya mal'un, dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha,
dan seluruh yang di dalamnya terlaknat. Musibah. Tempatnya terlaknat. Makanya sangat, maaf ya, sangat bodoh gitu. Ya. Kalau betah di dunia dan otaknya cuma dunia, fulus, duit. Lupa dia bahwasanya tempat ini tidak menjanjikan dia bahagia. Ambisinya di dunia membuat dia semakin jauh dari Allah. Survei membuktikan. Satu. Namun alhamdulillah sih, dari keterpurukan dunia itu ada yang dikecualikan. Tapi kan biasanya yang dikecualikan itu sedikit kan. Semua jamaah keluar kecuali fulan, sedikit kan. Ya. Illa kata Nabi, kecuali zikrullah, orang-orang yang mengisi dunianya dengan mengingat Allah, wa mawalah, dan melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah, wal alim, dan para ulama, wal muta'alim, dan para penuntut ilmu. Si Bapak. Ya, satu tuh faktor yang membuat kita dominan terlaknat. Manusia dominan terlaknat. Satu, tempatnya terlaknat. Yang kedua, tadi itu ada si akang iblis, si blekok setan yang tidak pernah istirahat dan dia terlaknat dan dia tidak mau sendirian yang terlaknat, betul? Bahkan dia sudah janji la ugwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan semuanya. Aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan temukan kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Berhasil tidak? Berhasil tidak? Berhasil. Itu faktornya. Faktor yang membuat antum terlaknat. Tuh, di belakang antum, di depan antum, di samping kanan, samping kiri. Senantiasa yuwaswisu fi sudurin nas, dan tidak pernah istirahat. Akan terus menggoda agar antum menjadi terlaknat. Yang ketiga, adanya hawa nafsu. Adanya hawa nafsu. Naam, yang subhanallah, dominan hawa nafsu ini mengajak kita kepada yang buruk. Hawa nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Baik. Ayolah ikhwanakumullah, subhanallah, semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari perbuatan terlaknat. Baik. Lalu Ustaz, kira-kira apa saja yang perbuatan apa saja yang bisa menjerumuskan kita kepada laknat Allah? Sebelum kita menyebutkan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan laknat Allah, saya ingin memberikan beberapa kaidah tentang laknat ini. Kaidah tentang laknat. Satu. Masya Allah, banyak juga yang datang. Hah? Tapi biasa memang jamnya jam Indonesia ya. Atau macet, hujan gede. Baik. Kaidah-kaidah tentang laknat. Ini suaranya jelas enggak? Jelas ya? Satu, seluruh perbuatan atau amalan yang terancam laknat, maka perbuatan itu terkategorikan dosa besar. Sekali lagi, seluruh perbuatan atau amalan yang terancam laknat Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut terkategorikan dosa besar. Akhi, siapa yang bisa menerjemahkan apa dosa besar? Apa dosa besar? Dosa yang ada hukumannya di dunia atau laknat di akhirat. Dosa yang ada hukuman di dunia atau laknat di akhirat. Contoh hukuman di dunia apa? Zina, rajam atau cambuk ya. Mencuri, potong tangan. Baik, itu ada hukuman, maka dosa besar. Atau di dunia tidak ada hukuman tapi ada laknat. Contoh apa? Contoh apa?
Contoh apa? Riba. Riba. La'anallah, nanti akan datang babnya. Ya, akilur riba wa mukilahu wa katibai wa syahidai wa hum podowai wa hum sawa. Allah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, pencatatnya, ya, dan kedua saksinya mereka berseteru sama, berserikat sama, dilaknat oleh Allah. Taib. Apa hukuman di dunia para pemakan riba? Tidak ada. Tapi di akhirat dilaknat oleh Allah dan dengan hukuman-hukuman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang melakukan perbuatan terlaknat tidak berkonsekuensi kafir. Yang kedua, seseorang yang melakukan perbuatan terlaknat tidak berkonsekuensi serta merta kafir sampai dia menghalalkannya. Contoh, nantilah kita sebutkan ya. Allah melaknat, contoh apa? Allah melaknat tadi riba atau khamar. Apakah dia langsung kafir? La. Karena ini akidah Ahlussunnah, ya. Pelaku dosa besar tidak berkonsekuensi kafir, tapi dia imannya ngegubrak, turun. Kecuali dia sampai menghalalkan, dan itu pun telah tegak hujjah kepadanya. Kenapa antum minum khamar? Enggak apa-apa, halal. 100%, enggak apa-apa. Ayo minum semuanya minum. Halal, anak yang jamin deh. Dijelaskan kepadanya dalil, tapi tetap ke khamar halal, maka qadhi yang mengetuk palu, dia kafir dengan segala konsekuensinya, dipisah dari istrinya dan seterusnya. Karena bab kafir ini bab yang tidak, ya, main-main. Hati-hati Pak. Selamatkan lisan antum dari kufur, dari mengucapkan kafir. Karena kata Nabi, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hei kafir, faqad ba'a ahaduhuma, salah satunya sudah lepas dari Islam. Kalau yang ditunjuk tidak kafir, balik ke antum. Ya, maka pelaku perbuatan terlaknat tidak konsekuensi kafir. Ini menyelisih madhab siapa? Madhab siapa? Khawarij. Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mereka kalau Mu'tazilah tidak kafir, tidak muslim. Ya, fi manzilatin bainal manzilatain, kata mereka, berada di tengah. Terus di akhirat gimana? Kata mereka di akhirat ya dikekalin neraka, wis podo wae gitu. Kalau Jahmiyah, Khawarij sudah tegas-tegas pelaku dosa besar kafir. Lah, adapun kita tidak. Ahlussunnah tidak meyakini pelaku dosa besar berkonsekuensi kafir, kecuali dia bisa bila menghalalkan, ya, maka sampai kafir. Kecuali kesyirikan, ya. Lanjut. Kaidah yang keberapa itu? Itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. La yajuz ta'yinul la'ni ala ahad. Tidak boleh melaknat secara personal. Musliman kana atau kafiran. Baik dia muslim atau kafir. Tidak boleh melaknat secara personal. Musliman kana atau kafiran. Ya, baik dia muslim atau kafir secara personal. Ya. Contoh, ada si fulan, kita katakan para pelaku riba terlaknat, boleh? Boleh. Tapi tiba-tiba ada manajer bank, antum masuk ke bank, laknat sini loh. La. Ahmad, laknat sini. La. Tidak boleh. Ta'yinul la'n. Hati-hati Pak. Betul dia perbuatannya terlaknat atau memiliki sifat orang-orang terlaknat. Tapi kalau kucuk-kucuk datang ke depan antum, namanya Khalid atau Ali atau Ijem gitu, laknat sini. La, haram.
Hatta kafir Ustaz, hatta kafir. Siapa kafir di kita ini? Fulan, fulan misalkan. Si fulan itu terlaknat, antum sebutkan namanya, lah. Tidak boleh, haram. Tidak boleh ta'yinul la'an ala ahad. Kenapa? Kenapa jamaah? Kenapa? Nah, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan dia. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahannya. Contoh akhi pelajaran di perang Uhud. Siapa provokator perang Uhud yang nyerang Nabi? Yang membawa peran bala tentara 3.000 dari Makkah siapa? Abu Sufyan. Siapa pasukan sayap kanan dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Pasukan sayap kiri dipimpin siapa? Ikrimah putranya Abu Jahal. Siapa yang membunuh Wahsy? Membunuh Abu Hamzah? Hamzah Wahsy. Yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib Wahsy. Masya Allah. Dan yang lainnya. Gegeduk-gegeduk ini ternyata semuanya menjadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Wahsy yang bunuh Hamzah masuk Islam. Ikrimah putranya belekok Abu Jahal masuk Islam. Bapaknya belekok. Mati di perang Badar. Tapi masuk Islam. Khalid bin Walid tahu semuanya antum. Dia yang mengalahkan Nabi di perang Uhud sampai pecah geram Nabi SAW, masuk Islam. Termasuk Abu Sufyan apalagi paman Nabi SAW. Maka kita tidak tahu akhir kesudahan seseorang. Maka tidak boleh ta'yinul la'an. Terus Ustaz, yang dilaknat apa dong? Yang dilaknat itu perbuatan atau sifatnya. Makanya antum boleh mengatakan Allah melaknat orang-orang kafir. Allah melaknat para pelaku riba. Allah melaknat orang-orang yang begini dan begitu. Kita akan sebutkan sifat-sifatnya setelah ini. Maka yang dilaknat perbuatan dan sifat. Tidak boleh menyebutkan fulan terlaknat. Fulan terlaknat. Kecuali apabila dia mati di atas kekafiran. Maka tidak perlu ragu, boleh antum lewati kuburan orang kafir lalu antum bilang laknat, 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 boleh. Si fulan laknatullah, 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 fulan bin fulan laknatullah. Kalau antum mau, tapi ngapain juga? Boleh. Karena selesai sudah. Karena sudah selesai. Tapi kalau muslim tidak boleh. Ada pelaku riba muslim, kafir muslim mati tidak boleh. Kenapa? Kita disunahkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil, tetap kita doakan. Baik. Kaidah yang keberapa? Yang keempat tentang laknat ini, bahwa seluruh orang kafir adalah terlaknat. Seluruh orang kafir terlaknat. Apalagi kalau dia mati di atas kekafiran. Dalam surat Al-Isra ayat 64-65 Allah katakan innallaha la'anal kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah siapkan bagi mereka neraka sa'ir yang menyala-nyala. Dalam surat Al-Maidah ayat 78 Allah katakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam kanu la yatahannauna, dan seterusnya. Lu'inal ladzina kafaru, terlaknatlah orang-orang kafir, khususnya yang ada di Bani Israel di kala itu. Apalagi kalau dia mati dalam kekafiran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 161 Allah katakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in.
Sesungguhnya orang-orang kafir dan dia mati di atas kekafiran, belum mau mengucapkan la ilaha illallah dan belum beriman wa anna Muhammad Rasulullah, ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Yang terakhir kaidah. Kaidah tentang kafir, tentang laknat. 5 kaidah tentang laknat. Yang keempat, yang kelima, bahwa seluruh pelaku perbuatan laknat terancam neraka dari kalangan muslim. Kalau kafir sudah tidak ada, bukan pembahasan kita. Seluruh perbuatan pelaku, seluruh yang melakukan perbuatan terlaknat dari kalangan muslim terancam neraka. Hanya saja ada jaminan tidak mukhalladan fiha. Ada jaminan tidak kekal. Ada jaminan tidak kekal. Karena akidah Ahlussunnah meyakini bahwa muslim yang melakukan perbuatan terlaknat, dosa besar, terancam neraka namun tidak kekal. Itu pun bila tidak dapat rahmat Allah. Karena mungkin juga Pak Bu, dia mendapatkan serpihan rahmat Allah sehingga diampuni atau dapat syafaat. Atau dapat syafaat, baik syafaat Nabi atau syafaat orang-orang saleh. Kan di antara syafaat apa? Di antara syafaat apa? Syafaat itu ada yang umum, ada 3. 1, syafaat penduduk syafaat penduduk surga naik tingkatan. Tadinya antum di surga bawah naik ke atas. Itu buat siapapun. Siapapun bisa ngasih syafaat itu dengan izin Allah dan ridhonya. Yang kedua, syafaat penduduk neraka enggak jadi masuk neraka karena dapat syafaat. Dan yang ketiga, syafaat penduduk neraka sudah masuk neraka diangkat dari neraka dengan syafaat. Ya Allah, semoga antum nanti ketemu ana dan ana minta syafaat antum semuanya. Insya Allah. Baik. Maka ma'asyarul muslimin, la ilaha illallah berarti begitu dahsyatnya kalimat laknat ini. Bahkan tadi sudah ada makhluk yang wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, aku akan laknat kau terus sampai hari kiamat. Siapa dia? Syaitan. Dan kalau sudah dapat laknat, selesai, naudzubillah. Taib. Ustaz, kalau begitu kira-kira apa saja perbuatan yang membuat kita terlaknat? Maka jawabannya ikhwan, ada a'mal, perbuatan yang sifatnya umum. Apa itu Ustaz? Naam, yaitu kata ulama seluruh kekufuran, seluruh kesyirikan dan seluruh dosa besar itu terlaknat. Seluruh kekufuran, seluruh kesyirikan dan seluruh perbuatan dosa besar itu terlaknat. Itu kaidah umumnya. Itu adalah amalan yang sifatnya umum. Kekafiran, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, dosa-dosa besar terlaknat. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap remeh perbuatan dosa besar. Adapun secara rinci, maka kita akan dapatkan kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita terlaknat. Baik. Saya singkat karena waktu kita, saya mohon izin jam 11 sudah. Ini kan saya bilang tadi kajian ngisi waktu, tapi kan manfaatkan. Karena mau ada pertemuan jam 11 di Serang. Baik.
Apa saja amalan-amalan yang tafsil secara rinci datang dari Nabi SAW, tegas-tegas Nabi katakan perbuatannya terlaknat. Baik. 1, 2, 3, 4 terkumpul dalam satu hadis. Kita akan menyebutkan sekurang lebih 18 amalan. 1, 2, 3, 4 terkumpul dalam satu hadis dalam Sahih Muslim dari jalan Ali bin Abi Thalib. Ya, Nabi SAW, Ali mengatakan, Allamani Nabi SAW, Nabi mengajarkan aku bi arba'i kalimat. Nabi kabarkan kepadaku 4 kalimat. Apa 4 kalimat itu? 1, la'anallah. La'anallah. Allah melaknat. 1, man dhabaha li ghairillah, yang suka nyembelih untuk selain Allah, memberikan sesajen, memberikan apa? Mencucurkan darah untuk selain Allah dalam rangka pengagungan, kecintaan, rasa takut dan harapan pahala. Kalau nyembelihnya buat mertua besok mau datang, boleh enggak? Hei, boleh. Naam. Menyembelih besok mau ada tamu boleh tidak? Boleh, itu mah biasa. Antum ada yang kerja di jagal enggak nih? Yang tiap hari nyembelih buat apa nih? Buat dagang. Wah, buat selain Allah enggak, itu boleh. Ya, yang dimaksud di sini sesembilan ibadah yang isinya ada pengagungan, ada rasa takut, ada rasa cinta, dan ada harapan pahala atau takut dosa. Sebagaimana orang nyembelih buat Neng Nyi Roro Kidul, ya, atau untuk jin fulan, wali fulan, di kuburan syekh fulan, dilaknat oleh Allah. Jangan kambing, jangan ayam, laler aja, laler masuk surga dan neraka gara-gara laler. Kok bisa laler masukin antum ke neraka? Gimana bebek tuh, laler. Ya, ternyata kisahnya ada satu kaum, ya, mereka punya apa itu? Punya patung, lalu patung itu ditaruh di pinggir jalan, tidak boleh ada orang melalui jalan tersebut kecuali harus memberikan sesajen, sesembelihan. Tiba-tiba ada 2 orang lewat. Ya, yang satu sudah ngaji di Imam Syafi'i, yang satu belum ngaji. Ya, kata kuncen patungnya, qarib, berikan kau sesajen ke sini. Oh lala, main di syai'un uqarib. Aduh, aku enggak punya apa-apa, aku di jalan. Qarib walau dubaban. Ya, berikan sesajen walaupun yaitu seekor lalat. Maka dia nyali itu laler mana, nih laler plek dapat dia. Akhirnya disembahkan laler tersebut. Fa khalla sabilahu, maka dia dibiarkan jalan, fadakhalan nar, maka dicenggut dia ke neraka. Yang satu lagi sudah ngaji di Imam Syafi'i. Qarib, kau lagi satu lagi mau lewat, qarib, kasih sesajen. Qala la uqarribu dunallahi syai'an, mustahil aku memberikan sesajen kepada selain Allah. Jeger, fadaraba unuqahu fadakhala al-jannah, ditebas lehernya karena tidak mau memberikan sesajen kepada Tuhan mereka, masuk surga. Itu gara-gara laler. Gimana kepala kerbau buat laut selatan, buat Cibaliung, laut Labuan sana, atau buat bangunan yang akan dibangun, taruh jegur di pondasinya atau di jembatan. Innalillah na'udzubillah min dzalik. Ini la'anallah, dan ini syirkul akbar. Yang kedua, la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat para pelindung pelaku dosa, yang melindungi pelaku onar. Orang melakukan, antum enggak syirik tapi melindungi pelaku syirik. Antum enggak bid'ah tapi antum melindungi para pelaku bid'ah. Antum tidak curanmor tapi antum melindungi para pelaku maksiat, pelaku zina, bahkan dilokalisasi. Ya, antum tidak minum khamr tapi pabriknya diizinkan. Antum tidak ikut riba tapi bangunannya dikontrakkan kepada pelaku riba. La'anallah.
Walaupun antum tidak lakukan, tapi antum melindungi. Jadi lawyernya, saksinya. Tapi apapun perbuatan yang di situ indikasi melindungi para pelaku onar, ente terlaknat. Yang seyogianya amar ma'ruf nahi mungkar, malah ente dukung. Ada koruptor malah dilindungi. Ada penzina dilindungi. Pelaku bid'ah maka difasilitasi. Makanya hati-hati, kadang-kadang nih bentar lagi nih datang ke rumah antum nih minta iuran apa? Oi, iuran apa? Rajaban. Musibah nih. La ya syekh. Walaupun antum tidak bid'ah. Bid'ah itu dosa besar setelah syirik. Dan syirik dosa terbesar yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ya, na'am. Maka jangan sampai ya, na'am, dosa besar, pelaku dosa besar pun antum kita lindungi. Yang ketiga, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat yang suka mencela kedua orang tuanya. Baik secara langsung dia menghardik. Jangan antum melotot atau mengucapkan apa, menggertaknya. Bilang saja tidak boleh. Ya, atau secara tidak langsung ya la'anur rajuli abar rajuli yasubu rajulu abar rajuli fa yasubu abahu wa yasubu umma. Kata Nabi, mencaci orang tua orang lain lalu orang lain itu mencaci orang tua dia. Gara-gara dia caci maki orang tua orang lain caci maki orang tua dia, ente terlaknat. Karena dengan sebab antum mencaci maki orang tua orang lain mencaci maki orang tua antum. Ini wajibnya birrul walidain, ikhwan. Makanya seorang muslim harus senantiasa bertanya nih, hari ini abah antum ridho enggak sama antum? Kalau tidak ridho musibah, Pak. Karena kata Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Tentunya di atas kebenaran. Karena kalau ada orang tua enggak ridho antum berjenggot, itu judulnya lain. Ada orang tua enggak ridho anti bercadar, itu judulnya lain. Enggak masalah. Ya, tapi kalau dia tidak ridho memang karena antum melakukan sesuatu yang membuat tidak ridho secara agama juga, maka antum dilarang. Yang keempat, la'anallah man ghayyara manaral ard. Allah melaknat yang merubah batasan tanah. Merubah, menggeser batasan tanah. Ustaz, cuma sejengkal. Sejengkal, di atas ke bawah berapa ribu jengkal. Merubah batasan tanah. Masya Allah, Pak. Sekarang bukan rubah lagi, sertifikatnya diganti nama, Pak. Ya, bahkan dibawa ke pengadilan. Musibah, Pak. Kata Nabi, man iqtata'a shibran minal ard, barang siapa yang mengambil sejengkal saja, tawaqahu Allahu fi unuki sab'at aradin, atau kama qala Nabi, maka Allah akan gantungkan di lehernya 7 lapis bumi ke bawah. Yes, cuma 1 senti, tapi berapa lapis 1000 senti ke bawah. Tuh rasain nanti digantungin. Hati-hati ya, geser. Makanya antum pastikan batasan tanah antum benar, minimal ya sudah. Lebih baik antum terambil daripada antum ngambil, pastikan. Kadang-kadang di kampung, Pak, ini kok sawah makin kecil, kenapa ini? Diseser dikit gitu. Tadinya lurus kok belok ini sawah ini, kenapa ini? Musibah, Pak. Orang melalaikan dan menganggap remeh. Awas, Pak, ya. Maka hati-hati mengakui tanah orang, merubah sertifikatnya, ya, itu lebih dahsyat lagi. Maka itu 4, Pak, 1, 2, 3, 4 dalam satu hadis. Melaknat, menyembelih untuk selain Allah, melaknat para pelaku, pelindung pelaku dosa, melaknat orang yang mencela orang tuanya, dan melaknat orang yang merubah batasan tanah. Yang kelima, ma'asal muslimin, ada 10 perkara berkaitan semuanya dengan khamr. Ya, itu orang-orang yang berhubungan dengan khamr. Tahu khamr? Apapun sekarang namanya. Apa? Whisky, apa lagi? Brandy, apa lagi? Bir, apa lagi? Apa? Ganja, apa lagi?
Apalagi Pak? Antum paling hafal tuh banyak. Ya. Nah, apapun yang berhubungan dengan khamr. Kata Nabi, la'ana Rasulullah SAW fil khamri asyarah. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW melaknat dalam urusan khamar 10 perkara. 1. Asiruha, yang memerasnya, yang meraciknya. Anas sih nggak minum Ustaz, cuma ikut racik doang. Ya. Yang kedua, mu'tasiruha, yang mengambil hasil perasannya, hasil racikannya. Dia nggak makan, nggak minum, cuma dia yang ngelola, dia ambil hasilnya. Wasyaribaha, para peminumnya, jelas. Ya, wasyaribaha, para peminumnya. Ya, wahamilaha, dan orang yang mendistribusikannya, yang membawanya. Ustaz Anas sih enggak Ustaz, cuma memang anak kerja di pabrik itu, cuma nganter doang. Jadi apa namanya? Sales. Yang bawain atau supir, konekturnya. Kena Pak. Ya, wahamilaha, dan distributornya yang mendistribusikannya. Kemudian kata Nabi, wal mahmulatu ilaih, dan yang memesannya. Mesen apa? Ganja. Mesen narkoba. Tapi dia enggak minum, dia cuma mesen saja, ikut mesen saja. Ya. Kemudian wasaqiha, dan yang menuangkannya. Antum kerja di mana, akhi? Waduh, kerja di kapal pesiar, Ustaz. Kerja di hotel A, fulan B. Terus apa di antaranya yang antum cucurkan? Bir, khamar. Ya. Kemudian wabaiha, itu yang menjualnya. Enggak minum, cuma ikut jualan. Ya. Subhanallah, itu di Alfamart, Indomaret ada enggak tuh? Ada enggak? Na'am. Sebagian ada, dilaknat oleh Allah. Walaupun keumuman dia jualannya apa? Makanan halal, tapi di situ ada khamar, dilaknat oleh Allah. Hati-hati Pak. Ya. Kemudian wa akli samaniha, dan orang-orang dia enggak jual, tapi dia ikut menikmati apa? Hasil jualannya, hasil duitnya. Entah itu dia dapat hadiahnya atau dia apa? Mudharabah bagi hasil. Dia enggak minum, cuma dia itu bisnisnya, dapat hasilnya. Wal mustarilaha, ya, dan yang membelinya secara langsung, membelinya secara langsung. Wal mustara lahu, dan yang membelikan untuk orang lain. Dia beli, baru beli saja Pak. Atau dia belikan untuk orang lain. Itu 10 Pak kelompok dilaknat oleh Allah. Semua. Bahkan para ulama termasuk satpamnya, termasuk tukang sapunya, termasuk yang ngontrakan rumahnya, termasuk yang memberikan izin usahanya. Dilaknat semua. Ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu yang berkaitan dengan khamr. Yang kesekian, yang keenam. Naam, yang keenam sudah tadi kita sebutkan la ilaha illallah, ya. Dan ini dosa yang Allah ngajak perang, Pak. Kalau Anda tidak berhenti, Allah ngajak perang. Ya. Itu apa? Riba. Hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim, la'ana Rasulullah, Rasul melaknat akilur riba wa mukilahu, yang bertransaksi. Yang satu yang memberikan, ya, yang mendapatkan. Yang memberikan ribanya, ya, yang meminjam, katakan kalau transaksinya pinjam meminjam, dan kebanyakan dalam transaksinya adalah pinjam meminjam. Atau yang memberikannya, atau yang memberikannya, bank atau personal, wa katibaih, dan para penulisnya, wa syahidaih, dan para pencatatnya, para saksinya, hum sawa, semuanya sama. La ilaha illallah, ikhwan, pastikan, ya, bahwasanya dalam bisnis kita tidak ada riba. Pastikan dalam bisnis kita tidak ada riba. Allahu Akbar. Ya, betapa banyak akhi orang tidak sadar
Bahkan subhanallah ya, ini aneh tapi nyata ini di kampung-kampung Pak, dari semenjak nenek moyang. Masalahnya juga maaf dilegalkan oleh sebagian orang yang dianggap berilmu. Contoh cara gadai. Gadai di kita ini, antum butuh uang, ya, lalu ada orang yang bisa memberikan uang kepada antum dengan agunannya tanah atau sawah. Selama sawah ini, selama utang itu belum dibayar, dengan deadline waktu yang gak jelas, bertahun-tahun Pak, itu sawah, itu apa? Sawah atau itu tanah, masya Allah, dinikmati hasilnya oleh si pemilik uang, ya, tanpa ada batasan waktu, sampai dia bisa bayar. Si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin. Ini riba, demi Allah, ini riba dahsyat yang banyak di masyarakat kita. Riba, gadai menggandai. Sekarang ada bangkling, bank keliling. Apa namanya? Terserah antum di bangke ya. Masya Allah, memang sih enak. Pokoknya bayarnya sehari cuma 2.000. Siapa yang nggak bisa 2.000? Tapi ternyata ketika dikalkulasikan, Masya Allah, bahkan banyak yang kalau pas ada bank itu datang, kabur semuanya rakyatnya ke sawah. Karena ternyata bukan kullu qardin jarra naf'an fahuwa ribas. Ya, setiap akad meminjam yang ada manfaatnya maka itu riba. Riba itu ada riba fadl, ya. Naam, ada riba nasi'ah. Riba fadl yaitu menukar barang riba yang ada kelebihan. Beras antum apa? Beras Cianjur. Anak beras apa? Beras Cimanuk. Yuk Cianjur karena bagus 1 liter, Cimanuk kurang bagus 2 liter, riba. Ya, riba namanya riba fadl. Ada riba nasi'ah. Tangguhkan, berikan aku kelebihan. Tangguhkan, aku beri tangguhan tapi beri kelebihan. Itulah sekarang Pak, salah satu daripada jenis ribanya leasing yang ada ini. Ya, antum terlambat, oke, tidak apa-apa, tapi ada denda. Ada denda. Terlambat ada denda. Tangguhkan enggak apa-apa, tapi ada denda. Ya, belum lagi akad-akad mereka yang riba. Antum tuh kalau ke leasing, akadnya dengan bank apa dengan showroom? Dealer. Akadnya dengan bank, enggak dengan dealer. Padahal yang jual dealer apa bank? Yang jual dealer. Kok bisa ini? Nah, karena itulah lingkaran setan. Ketika ada konsumen mau beli ke dealer, maka sudah otomatis nanti dibayari bank. Ya, antum dipinjami bank, lalu antum nyicilnya ke bank dengan dealernya sih mantai saja dia. Makanya yang asesmen ke antum siapa? Bank apa dealer? Dealer, bank bukan dealer. Ya, Allahu Akbar. Ya, hati-hati Pak, Bu, ikhwan. Ya, semoga Allah hindarkan dari kita. Termasuk ikhwan, antum nih nabung apa bagi hasil bisnis di bank? Naruh uang tuh nabung apa bagi hasil? Berapa uang antum? 1M di BSM, di Mandiri, di BCA. Antum tuh akadnya apa? Bagi hasil apa nabung? Karena hati-hati, dua-dua jawaban ada konsekuensinya. Kalau antum sekedar nabung di situ, maka ketika ada kelebihan riba. Ketika atau antum bagi hasil, maka siap-siap saja tabungan antum bisa berkurang, karena bagi hasil itu untung bersama, rugi pun kena. Ketika bank itu kolab, dan kolabnya bukan karena perkara lalai, 100% uang modal antum hilang. Kalau tanpa lalai, antum kalau sekarang bagi hasil sama orang, ya, antum pemilik uang modal, si fulan pengelola, ya, lalu si fulan pengelola itu luar biasa, sudah mengerahkan segala kekuasaannya untuk memperbaiki bisnisnya, ternyata kolab juga, maka nggak kembali uang usaha antum. Tidak bisa. Maka hati-hati Pak,
bunga bank, yang punya uang ya terkadang kita subhanallah ya. Mungkin kalaupun darurat tidak berlebihan kalau darurat ya, cuma mungkin hajat yang sangat, naruh uang di rumah, aduh ya, belum lagi sekarang transaksi susah antar negara harus lihat bank, seperti maaf ya, kalau transaksi dengan Saudi Arabia susah lewat bank syariah ini, BSM atau apa, bisanya apa, BCA, Mandiri, bank riba semua, ya gimana, ya sudah, gimana lagi, itu jalan ya. Maka tanpa kita ridho, dan ketika kita ada uang di sana, cek and recheck berapa kelebihan uang kita. Itu adalah riba. Bunga bank namanya bunga sih, ya. Kalau bunga desa sih indah, tapi bunga bank musibah, Pak. Bunga desa sih ini bunga bank haram ya. Tidak boleh ya. Terus gimana Ustaz? Keluarkan Ustaz? Ya sudah, keluarkan. Keluarkan dan boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang ya tidak terhormat. Jangan antum kasih Ustaz nih buat buat nafkah istri antum Ustaz. Lah. Ya. Naam, tapi kalau untuk ya fasilitas umum atau mungkin maaf ada miskin yang sangat miskin dan bukan orang terhormat, maka ya mungkin karena sudah keluar dari lingkaran setan nih. Mana lingkaran setannya? Yang bertransaksi, yang mencatat, yang saksi ya, maka ini sudah keluar dari sini, insyaallah bisa dimanfaatkan. Baik. Yang keberapa, Pak? Yang ketujuh yaitu meratapi mayat. Meratapi kematian yang berlebihan, Pak, namanya niyahah. Akhi, kalau ada orang wafat, orang tua kita atau saudara kita, lalu antum bersedih, menangis, boleh tidak? Boleh, sekedar bersedih, nangis, dan berkabung. Itu pun deadline-nya cuma 3 hari. Enggak gojek 3 hari, enggak masuk kantor 3 hari, enggak beraktivitas diizinkan cuma 3 hari. Dan antum pun takziah, sehari ini bawa kue, besok bawa duit, besok bawa beras, cukup 3 hari, enggak boleh lebih dari 3 hari ya. Baik yang berkabung sahibul musibah atau yang mengunjungi, tidak boleh lebih dari 3 hari, kecuali wanita yang ditinggalkan suami, maka 40 hari 10 hari 4 bulan 10 hari 4 bulan 10 hari, itu namanya istihdad atau iddah ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang meratapi mayit ya, kata Nabi, la'ana Rasulullah an-naihah, Rasulullah melaknat yaitu yang suka meratapi mayit. Wan naihatu, dan orang yang suka meratapi mayit, idza lam tatub, bila dia tidak bertobat sampai matinya, maka Nabi katakan dia akan diberikan baju dari cucuran timah dari kiamat dan kulit dari penyakit kusta. Gimana Ustaz naihah itu? Kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami, man darabal khudud, syaqal juyub, robek-robek baju, kusut-kusut rambut, wada'a bid'awal jahiliyah, dan dia teriak dengan teriakan histeris. Gitu. Sambil ngusut-ngusut, robek-robek, mukul-mukul. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Laknatullah. Makanya orang Syiah terlaknat. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, bahkan sampai mencucurkan darah mereka di tanggal 10 Muharram di Karbala. Di Indonesia cuma mukul-mukul dada saya, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Laknatullahi alaihim. Laknat orangnya. Walaupun enggak boleh kalau ada orang Syiah, laknat sini jangan tadi. Tapi mereka terlaknat, ya. Terus Ustaz lebih dari 3 hari terlaknat. Makanya para ulama mengatakan, kami menganggap kumpul-kumpul di rumah si mayit selama 7 hari, sekian hari, lebih dari 3 hari, dan buat-buat makanan termasuk niyahah, termasuk meratap. Termasuk meratap.
Ini kan hobi antum dulu nih. Sekarang masih enggak? Jamaah, masih enggak? Musibah kalau masih. Ya, abah antum wafat, umi antum wafat, antum ngumpulin orang 7 malam, masak ini, masak itu, laknat antum. Dilaknat antum. Ya, karena melebihi deadline yang Nabi tentukan. Nabi izinkan cuma 3 hari. Sip. Itu pun tidak ada aktivitas yang diada-adakan dari ibadah lah. Antum dikunjungi boleh sehari, antum berkunjung hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sip. Dan seterusnya. Yang ke-8. Nah, la ilallah. Ini kalau nggak ada ini nggak licin nih, karena memang judulnya pelicin, Pak. KTBLC, riswah meriswah. Ya, satu perkara dari nilai atau barang yang diberikan untuk memudahkan urusan, sementara itu tugas sementara itu termasuk tugas pokoknya. Maka ini riswah. Ya? Kalau itu bukan tugas pokoknya, contoh antum manggil tukang buat bangun rumah antum, Mas, bangun rumah saya. Enggak mau. Iya Mas, tenang aja, sehari 100.000. Oh, oke. Enggak apa-apa, itu mah upah namanya. Itu mah upah. Ya? Gitu. Tapi kalau merupakan itu tugas antum, tapi tidak jalan kalau tidak ada itu, atau dengan itu lebih lancar lagi, maka itu riswah. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu sallam ar-rasi wal murtashi. Ar-rasi wal murtashi finnar. Nabi melaknat yang menyogok dan yang disogok. Betapa hebat budaya ini di hari ini, Pak. Bikin SIM nggak lancar, Pak. Bikin surat nggak lancar. Urusan pajak nggak lancar. Bahkan izin pesantren nggak lancar. Kalau tidak ada KTBLC-nya. Riswah meriswah. La ilaha illallah. Padahal dia sudah digaji untuk itu, sudah dikasih tugas dan amanah untuk itu, enggak lancar, Pak. La ilaha illallah. Musibah. Ya. Maka gimana Ustaz kita ini, gimana kedudukan? Kadang-kadang waduh, emang enggak muncul-muncul nih hak kita tertahan. Hak kita tertahan, hak kita tertahan. Hak umat bahkan terkadang tertahan. Gara-gara kita tidak mengeluarkan 1-2 rupiah. Maka dalam kondisi seperti ini terkadang kita terpaksa, akhirnya dengan ikrah, dengan benci dan terpaksa kita berikan dan tidak ada kesusahan dan tidak ada, dan kita beristighfar kepada Allah. Na'udzubillah ya. Yang kesekian, yaitu naam, sudah ditakdirkan jadi cewek malah jangan menjadi cowok, tomboy akhirnya. Sudah ditakdirkan jadi cowok malah jadi, ya Allah, bahkan sampai pada ya tingkatan dia merubah alat kelaminnya dan seterusnya. Naudzubillah. Maka di sini kata Nabi, la'ana Rasulullah SAW melaknat al-mutasabbihina minir rijali bin nisa. Ya, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis lain, ya, la'ana Rasulullah SAW ar-rajulu yalbisu libsatal mar'ah, laki-laki memakai baju wanita, wal mar'atu talbisul libsatal rajul, dan wanita memakai pakaian laki-laki. Maka Pak Bu, subhanallah, keluar dari kodrat yang Allah tentukan. Ya, laki-laki memiliki kodratnya, wanita memiliki kodratnya masing-masing. Ini malah pengen jadi cewek. Dari mulai gemulai gitu. Gerakan tubuhnya gemulai, suaranya dibuat kayak wanita. Pakaiannya seperti wanita, rambutnya panjang, nggak usah diurai di kelabang. Gitu, ternyata bawahnya pentungan. Musibah Pak. Bahkan dirubah Pak sebagian alat kelaminnya. Ini kan lagi masalah nih. Siapa yang ya, di penjara itu? Bingung juga polisi, ini di mana nih?
Polisinya bingung, di mana ini? Ya, kabar terakhir beberapa hari di penjara, keluar jenggot. Emang laki-laki berarti. La haula wala quwata illa billah. Musibah, Pak. Ya, artis-artis sudah Allah takdirkan jadi laki-laki pengen cewek. Dan cewek pengen laki-laki, tomboy. Ya, baik suara, ya tingkah laku, pakaian, ya, nah, pakaian laki-laki jelas, pakaian wanita jelas, menutup seluruh aurat itu laki-laki itu wanita. Ini kan terbalik, Pak. Yang salafi, yang masya Allah ahlus sunnah beneran perempuan, masya Allah, angkat kaki, angkat pakaian sampai betis. Yang laki-lakinya ngelembreh sampai tanah. Padahal harusnya dibalik kan. Mohon maaf nih, Pak. Mau nggak antum punya istri bewokan? Mau nggak? Janggutnya segini, mau nggak? Kumisnya baplang, mau nggak? Kenapa? Karena memang itu kekhususan laki-laki. Ya, antum ibu-ibu mau nggak punya suami gemulai, ibu-ibu? Suaranya gemulai, kemudian wajahnya limis gitu. Ya, gitu. Lah. Makanya para ulama, Syekh Ibnu Qayyim bilang di antara kekhususan laki-laki adalah masya Allah. Apa ini? Ada janggut. Ya, yang Nabi sangat mencintainya dan diperintahkan untuk dibiarkan. Itu, ya maka Ustaz kalau asli gimana Ustaz? Memang dia diciptakan begitu. Ya kalau sudah asli ya sudah gimana lagi? Ya, tapi dia hendaknya bergabung dengan orang-orang yang hampir sama dengannya. Kalau dia kan yang paling nampak apa yang membedakan, maaf, kemaluan. Ya, kalau dia kemaluannya laki-laki, dia harus berusaha untuk jadi laki-laki. Kalau dia kemaluan wanita, harus berusaha untuk jadi wanita. Ya, sekarang kan pakaiannya jadi bingung gitu. Ya, datang ke mall mau beli pakaian laki-laki ditegur, Mas ini pakaian wanita katanya. Ya Allah, sampai pakaian samar kita ini laki-laki apa perempuan? Musibah ya. Nah, lanjut. Yang ke 11 dan 12. Maaf, 10, 11. 10 dan 11 disebutkan dalam hadis. 10 dan 11 disebutkan salah satu hadis, yaitu la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Allah melaknat orang-orang yang suka menyambung dan disambung rambutnya, menyambung dan disambung, salon atau yang disalon. Pakai wig. Rambutnya rambut apa Ustaz? Ya, rambut apa saja? Rambut kepala. Apa nih? Masya Allah. Apa namanya? Rambut apa nih? Bulu matanya mau jentik, ternyata palsu, Pak. Ya? Atau ini hitam gitu, ternyata pakai rambut palsu. Apalagi dia rambut asli di sini. Haram. Menyambung rambut wal wasima wal mustausimah. Dan orang-orang yang mentato dan ditato. Mentato dan ditato, dilaknat oleh Allah SWT. Hati-hati ikhwan. Ya. Itu mereka merubah. Kalau yang menyambung tadi alasannya apa? Dusta. Dusta, seakan-akan rambutnya panjang ternyata bondol. Seakan-akan ya bulu matanya jentik gitu ternyata ya, ke bawah. Jelek. Maka cukup. Itu merubah. Yang kedua, membuat gambar-gambar di badan, tato. Ya, baik yang mentatonya maupun yang ditatonya. Ya Allah, Ustaz gimana dong Ustaz? Dulu saya pernah jadi alay Ustaz, preman kampung. Di sini ada tato Hello Kitty Ustaz, gimana? Ya sudah. Kata para ulama, ya kalau bisa memadarati, biarkan. Namun bertobat kepada Allah dan tutup, jangan kasih tahu orang, jangan kasih tahu, tutup, itu aib antum, itu dosa besar, dilaknat, ya, gitu, tutup, jangan kabari orang. Masalahnya Ustadz tatonya di muka penuh, waduh gimana? Pakai cadar, jangan juga. Nah musibah kalau tatonya di muka Pak, musibah, ya. Tapi subhanallah ada. Ini sekarang kan ada seorang yang hafidh Quran dan dia tato isinya penuh tubuhnya tato. Subhanallah. Dulunya adalah ya mungkin orang yang jauh dari Allah, ya. Nah, maka dan kalau ada cara kata ulama untuk menghilangkannya tanpa membawa madarat, maka ya tidak ada, maka hendaknya dia
buang ya. Nah, sebentar ya. Ayo, sampai mana Mas? Berapa menit lagi? Ciruas. Oh iya. Keluar Serang Timur ya. Oh, oke. Ya, ya, ya. Saya ke sana deh. Ya. Baik. Saya masih ada acara pengajian sebentar. Nanti saya ke situ. Ikuti Google aja, itu Google. Ya. Ya, Google-nya itu ada ya. Kalau dari Jakarta sebelah kiri, kalau dari Serang pintu tol sebelah kanan. Ada Indomaret apa Alfamaret gitu, nanti ke kanan ya. Oke. Saya ngisi waktu ini kan, nunggu tamu dari Saudi, ada pertemuan di Serang. Waktu tamunya sudah datang gimana nih? Ya, Taib. Aduh, ini gimana ini? Hah? Taib. Yang ke berapa? 12, 13, 14. Yang ke-12 ya. Yang ke-12 adalah yang ke-12. Nah, rajulun amma qauman wa hum lahu karin. Seseorang menjadi pemimpin sementara rakyatnya benci dia. Satu. Yang ke-13. Naam wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha ghadban. Wanita yang malam hari suaminya marah kepadanya. Wanita yang dimurkai suaminya. Yang ke-14, na'am, rajulun sami'a hayya 'alal falah wa lam yajib. Seseorang mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah enggak ke masjid, musibah. Betapa banyak. Ya, dengar hayya 'alas salah enggak ke masjid, hayya 'alal falah enggak ke masjid. Kemudian yang ke-15, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha, mendatangi istrinya dari duburnya. Mendatangi istri dari lubang duburnya. Dan yang ke-16 terakhir, maaf ya, 16 saja bukan 18, 16, yaitu na'am, orang-orang yang cerdas dalam urusan dunia tapi tidak paham agama. Ya, orang cerdas dalam urusan dunia tapi tidak paham agama. Dalilnya mana? Dalilnya di depan tadi. Allah laknat dunia dan seisinya. Cerdas urusan dunia, suruh baca Iqra nggak bisa. Alif bengkok aja nggak tahu dia. Suruh baca Quran nggak paham, Pak. Padahal masya Allah dia profesor, doktor, kuliah di mana-mana. Suruh baca Quran nggak bisa, dilaknat oleh Allah. Cerdas urusan dunia, urusan agama tidak bisa. Wallahu taala alam. Mohon maaf nih, ikhwan, pertanyaan ya insya Allah di kesempatannya karena nanti Jumat ya besok ya. Nah, semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Ana pamit, ana izin ya. Karena ngisi waktu ternyata banyak juga yang datang. Ya, alhamdulillah. Semoga berkah ya. Yang tidak ikut dari awal sudah ada YouTube-nya karena di awal kita tadi berikan sedikit masukan tentang bagaimana safety dari virus corona ya di awal tadi. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad subhanaka Allah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.